Bagaimana alur yang benar supaya kalian itu bisa lolos sebagai penerima BPUM tahap kedua. Nah, untuk data-data kalian ini akan dikumpulkan semuanya sampai akhir November 2020 dan di sini tidak ada penyeleksian sama sekali. Nah, data kalian ini akan dikirimkan ke kantor pusat yaitu di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, disinilah baru akan diadakan penyeleksian. Jadi, data kalian ini akan dikirimkan ke Bank BRI. Setelah itu, Bank BRI akan membukakan rekening baru untuk penerima BPUM tahap kedua ini. Nah, setelah itu Bank BRI akan mengirimkan SMS blast ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai seputar BPUM karena pendaftaran BPUM tahap kedua akan segera berakhir di akhir November 2020. Nah, mumpung masih ada kesempatan, saya akan memberitahukan ke kalian bagaimana alur pendaftaran BPUM tahap kedua ini dengan benar ya, supaya kalian bisa mendapatkan SMS dari BRI Info atau terdaftar sebagai penerima BPUM tahap kedua. So, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya, dan di share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke guys, jadi pendaftaran BPUM tahap kedua akan segera berakhir di akhir November 2020. Jadi segera daftarkan diri kalian mumpung masih ada waktu. Nah, bagaimana alur yang benar supaya kalian itu bisa lolos sebagai penerima BPUM tahap kedua? Yang pertama-tama, kalian harus memperhatikan syarat sebagai penerima BPUM itu sendiri. Nah, syaratnya itu ada di sini guys. Nah, apabila kalian memenuhi syarat, maka segera daftarkan diri kalian. Nah, untuk pendaftarannya ini bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan secara offline. Untuk pendaftaran secara online, kalian harus memastikan link itu benar-benar asli, bukan yang palsu ya guys. Dan link ini setiap kabupaten itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk pendaftaran secara offline, kalian bisa langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Untuk kalian yang usahanya itu berbeda dengan domisili tempat tinggal, maka kalian harus membawa dokumen tambahan berupa surat keterangan usaha dari kantor lurah ataupun kantor desa. Nah, setelah itu kalian akan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Nah, untuk data-data kalian ini akan dikumpulkan semuanya sampai akhir November 2020 dan di sini tidak ada penyeleksian sama sekali. Nah, data kalian ini akan dikirimkan ke kantor pusat yaitu di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, disinilah baru akan diadakan penyeleksian. Nah, setelah kalian lolos seleksi, maka data kalian itu akan dikirimkan ke bank penyalur yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan BRI ya guys. Jadi data kalian ini akan dikirimkan ke Bank BRI. Setelah itu Bank BRI akan membukakan rekening baru untuk penerima BPUM tahap kedua ini. Nah, setelah itu Bank BRI akan mengirimkan SMS blast ke kalian. Nah, apabila kalian itu terdaftar sebagai penerima BPUM tapi tidak ada SMS blast dari BRI, kalian bisa cek di e-formnya BRI di sini. Sudah saya jelaskan cara ceknya di video sebelumnya. Apabila kalian terdaftar, maka kalian langsung datang ke kantor BRI terdekat untuk verifikasi. Nah, untuk verifikasi ini kalian cukup membawakan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Dan di sini merupakan verifikasi akhir ya guys. Dan apabila di verifikasi akhir ini kalian dinyatakan lolos sebagai penerima BPUM, maka kalian berhak untuk mendapatkan uang bantuan UMKM sebesar 2.400.000 ini. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih banyak atas waktu kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.